begitu, langsung saja gua panggilkan, kita hadirkan dokter, bukan sembarang dokter, atlet, bukan sembarang atlet. Tapi dia tidak lagi gondrong. Ladies and gentlemen, Dr. Tirta. Dokter Tirta. Dok. Terakhir Pak. Waduh, alhamdulillah. Terakhir ketemu di Gading ya? Iya. Wah, gitu. Gimana nih? Dok, santai. Ah, lu sini ya. Ada ya orang, ada orang gabut ya nonton ginian. Banyak. Ya Allah. Mereka ini kerja aja. Sambil kerja biasanya. Buat ngisi-ngisi suara gitu dong. Iya. Jauh nggak? Peng kesini. Lumayan coy, touring coy. Sejam. Satu jam dari Pasar Minggu aku. Oh. Dia lewatin tol apa itu? Lingkar luar. Ah. Iya. Ya begini lah Peng, kalau streaming kayak gini nongkrong aja sebenarnya. Terus ini kenapa diem-dieman ini? Enggak, ini gua lagi ngobrol. Oh iya, tapi jauh sih, kok nggak kira ya, nggak kira jauh banget. Terus rumahmu masih di Kelapa Gading, Udah enggak. tapi fokus di sini. Enggak juga, ini buat live streaming aja. Edian, Iya. Edian ya. Edian ya. Ini jauh itu ya kan, dikurang-kurangin dikit lah karena fisiknya nggak kuat. Mau nanya, kenapa kalau kolam 4 harus dikurangin? Soalnya ada 2 organ yang paling nurun. Jadi gini, yang usia 20-an mana nih? Hah? Berarti paling tua lu berdua? Iya. Ya kan lu berdua terkenal dari zaman dulu dakduk. Ya. Dakduk maksudnya kelas. Iya. Ya. Ini 20 semua berarti. Jadi kalau pas usia 20, 30, 40 pembedanya itu cuma di 2 organ paling kuat, yaitu hepar atau hati sama ginjal. Nah, jadi kalau misalkan kau minum atau alkohol atau rokok teteh bengek, itu 2 organ ini yang membantu supaya Kita enggak gitu. supaya keluar. Kita nggak minum. Nah, si orang ini udah gue edukasi, terus di grup chat aku bilang, wah kalau aku lari nanti bisa kena serangan stroke. Let's say long story short, 2 minggu yang lalu stroke beneran. Habis kerja. Siapa? Ya ada di Coba klub mute, terkenal. coba mute dulu. Mute. Ini kejadian kedua, kejadian pertamanya ya teman sendiri yang tiba-tiba Bell's palsy. Jadi sebenarnya kalau dia minum di usia 20 atau 30-an itu dia nggak akan kerasa karena kemampuan hatinya luar biasa. Jadi hati atau hepar itu yang setiap manusia punya itu mau Anda gocok asal metanol ya. Bukan etanol itu masih aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah kalau udah usia 40. Ini yang kalau kau bilang bohong bisa aku tunjukin orangnya. Cuman nanti kamu shock kena mental ya. Jadi yang jadi masalahnya tuh di usia 40 ke atasnya. Kenapa 40? Ya itu sih Kayak 37, 38 enggak gitu berarti? 40 Iya. baru? di 40 itu bener-bener tiba-tiba penurunan ya itu nggak tahu yang menciptakan ya. Jadi di usia 40 tuh kemampuan ginjal tuh bisa menurun drastis. Tiba-tiba kayak gimana? Kayak kau punya mobil. Di mobil di usia 6 tahun 7 tahun tuh tiba-tiba bisa mesin. bisa jeblok gitu. Dan itu tepat di usia 5 tahun 6 tahun selalu gitu. Masih 4 tahun kita nikmatin deh, Cok. Iya. Ya itu kan masih gitu kan. Jawabannya masih 4 tahun. Iya kalau 4 tahun. Kalau matinya pas punya uang. Nah, uangnya dikumpulin dinikmati sama orang lain. Itu. Aduh, kena. Iya tuh. Gue denger tuh, gue denger. Wukong tuh siapa? Aduh. Enggak ada. Biji. Jangan. Udah pulang orangnya. Udah pulang. Enggak kelar ntar bahasnya, Dok. Lu 9 hari lah ntar. Oke dok, tadi kan bahas akibatnya. Nah kalau tindak preventifnya kita Nah, ini. gimana tadi? Ini pertanyaan keren nih. Jadi ini pertanyaan disetor sama teman-temanku yang terutama yang di klub ya. Jadi banyak temanku tuh kreatif director di beberapa bar sama klub. Terus mereka tanya, ya kalau misalkan seperti itu gimana dok, kan income terbesarku adalah di musik, di mana industri musik itu selalu jam 9 ke atas. Nah yang pertama jangan pernah skip tidur siang. Nggak boleh skip tidur siang. Nggak boleh. Tidur siang itu. Iya, nggak boleh. Jadi power nap terbaik. Jadi tidur terbaiknya itu adalah pas siang itu nggak boleh di skip tidur. Jamnya Jadi misalkan pulang tuh kan dari jam 4 ya. Ya, misalkan Aku segitulah. rata-rata temenku tuh pulang jam 4. Terus itu langsung makan protein sama serat.
kamu harus sedia protein tuh kayak telur, daging atau brokoli, pisang, terus bilasan, mandi, dan nah itu kan tidur 7 jam. Iya. Nah kamu tuh di jam 3 harus tidur lagi sejam. Oh. Sejam dok. Iya, power nap-nya sejam aja, jam 3, jam 4. Karena yang kuncinya yang buat jantung tuh yang di siang hari. Dan itu biasa dilakuin sama dokter yang jaga malam. Jadi kalau dokter jaga malam kan lebih parah tuh. Cuman kan dia ada turun jaga. Kalau kalian kan enggak kan, bener-bener kebalik tuh, malam kerja nggak ada turun. Kalau enaknya dokter tuh dia jaga, turun tuh artinya libur. Jadi habis jaga malam dia nggak kerja. Nah itu tipsnya kuncinya di tidur siang. Terus yang kedua, selama kamu tidur di pagi, itu kondisi kamar nggak boleh ada cahaya strain biru. Jadi cahaya biru itu, ya kayak sesuatu kayak contoh nih gadget ini kan ada warna birunya. Karena cahaya warna biru itu yang menyebabkan kulit jadi tua. Lampu biru juga dok. Iya, strainnya tuh warna UVB. Jadi strain gelombang warna biru itu mirip sama UVB, itu kan nggak tahu kan? Jadi kayak contoh itu alasan kenapa kalau di iPhone ada dark mode, itu yang dihilangin komponen gelombang warna birunya. Jadi kalau kepapar ke kulit sama mata terus, itu ngebuat oksidan. Jadi recovery-nya turun, jadi kita tidur nggak nyenyak. Jadi posisi kamar tuh bener-bener harus dibuat warm, nggak boleh cold, warm, bener-bener cahayanya minimal terus tidur. Nah terus sama minum airnya nggak boleh lupa. Nggak boleh itu. Nah terakhir suplemennya ditambah karena kalian hidupnya kebalik, berarti kalian kemungkinan besar nggak akan kena matahari kan. Nah berarti kalian kemungkinan besar akan defisiensi 2 hal. Kalau nggak D3 magnesium pasti itu. Nah itu ciri khas yang defisiensi D3 itu rambutnya rontok, brodol, patah, terus sering alergi, gatel-gatel, terus mood swing. Itu D3. D3 itu penting. Jadi kalau kurang matahari itu kemungkinan besar D3-nya ambrol. Jadi itu harus kasih D3. Kurang. Tiga ini udah dicek itu bisa mengurangi walaupun tidak 100% impact buruk. Karena kan kalau aku nyuruh, wah kamu resign aja, wah nggak makan dong nanti. Jadi fairnya di situ. D3 ya. D3 yang 1000 intra-unit itu clue-nya tuh kalau buat teman-teman. Sin baru. Dok, tapi kalau misalnya ada kayak temen aku ada yang nggak suka tidur, itu kenapa ya dok? Nyabu ya? Nggak tahu ya, dia kayak Bisa jadi. Oh enggak tuh nanti nuduh malah digerebek. Enggak, kalau orang nggak bisa tidur tuh biasanya sudah gangguan mental, gangguan sleep, gangguan tidur. aku kan sering Itu ada terapinya itu. aku sering bilangin kan, udah mau 40 kurang-kurang minum. 40 tuh siapa? Oh ini loh. Kamu tuh nyindirin. Kita nggak ngomong itu lah. Kita nggak ngomong itu. Kita nggak ikut nama lah. Mention dok. Tapi dia selalu counternya gini dok. Gue udah medical check up aman semua, normal. Nggak usah rotot dulu nih. Mana coba hasil? Sin. Coba hasil medical check up. Hasil. Jadi orang yang gangguan tidur itu hasilnya nggak akan kelihatan di medical check up. Oke. Itu kelihatannya kamu harus ke klinik saraf ngecek namanya brain activity. Jadi nanti kamu akan dicek ke dokter saraf. Beda. Jadi dia tuh nanti kepalanya kayak yang di film-film ditempel-tempel. Nanti kelihatan aktivitas sarafmu. Oh iya. Iya, jadi kalau di otak tuh unik ya. Jadi otak tuh mungkin ini biar teman-teman tahu kalau otak itu kalau gejala pada otak tuh beda banget sama organ yang lain. Kalian jantung. Nah ini kita baca ya. Ini kaki ya. Nih. Ada banyak kan. Otaknya kena tuh. Otak ini soal otak dulu ya. Ini tak gini dulu ya. Otak tuh adalah menurutku kalau di spesialis itu yang paling sulit bedah saraf. Jadi dokter spesialis menurutku ilmu paling sulit itu bedah saraf. Jadi yang ngurusin stroke, kalau orang kecelakaan. Jadi di otak itu kalau ada gejala dia tidak kelihatan kalau awal. Karena dia masih kompensasi. Jadi misalkan ada benjolan, tumor itu, tetek bengek lah, dia nggak kelihatan. Bahkan contoh ada penyempitan pembuluh darah kecil itu kelasnya cuma migrain. Tapi nggak semua migrain itu penyempitan pembuluh darah. Jadi gejalanya kadang nggak tahu. Cuman kalau udah bergejala itu langsung lewat. Oh, langsung fatal. Iya. Otak tuh gitu. Itu alasan kenapa dokter bedah saraf itu dokter yang kalau di Amerika Serikat bayarannya paling gila karena memang paling sulit. Jadi otak itu kalau ada masalah kecil-kecil dia tidak bergejala, tapi sekalinya bergejala itu langsung besar. Jadi misalnya ada pembuluh kecil nih di sini, terus kamu migrainnya nggak hilang-hilang nih, wah sucuk migrain. Tapi kalau ditunjuk migrainmu di mana? Di sini dok, bisa ditunjuk, tapi 4 hari nggak hilang. Nah itu bisa jadi ada gejala penyempitan pembuluh darah. Stroke. Penyempitan toh, nggak sampai stroke. Nah terus tiba-tiba dia lagi mandi, atau dia lagi stres, bad mood, marah-marah, hilang dah. Nah itu udah pecah berarti.
Hilang mati maksudnya. Iya, lewat. Karena gold standarnya pecah pembuluh darah itu cuma 5 menit. Jadi langsung membesar, nutupin otak, dan otak kalau udah ketutupan nggak sempet mati jaringannya. Jadi kalau ada orang sering migrain, itu aku selalu cek dulu. Kalau cewek kemungkinan besar hormonal. Nah kalau cowok sering migrain ini unik nih. Berarti kemungkinan antara pola tidurnya berantakan atau yang kedua tensinya kacau. Udah langsung cek semua. Nah kalau pola tidurnya berantakan itu harus dicek. Gede anjing lu juga. Nah kita cek nih sekarang. Migrain yang kecenat semua. Iya, langsung bisa migrain itu sebelah. Cuman kalau bisa ditunjuk, jadi bedanya kalau sakit kepala gini, sakit kepalamu mana? Leher belakang nih. Nah itu kemungkinan besar kasurmu murahan. Togel aja itu. Iya lagi. Itu jantung. Oh ya, jantungnya sih sampai sih. Mbak, bagus sih jantung. Bagus ya. Bagus. Otaknya tuh. Ini apa? Bukan yang PDF tadi nggak Yang sih? PDF Mana? Otaknya dong, Terus, mentalnya dong. Otaknya tuh. Sama kultur ke atas. Keren kali. Kamu kapan terakhir kali ini? Itu ada tanggalnya dok. Oh, tahun lalu, Juli Karena 2024. kamu biasanya 6 bulan sekali kan. Oh, berarti kamu disiplin ya? Aku rutinin dong 6 bulan sekali cek. Oh, limfositmu tinggi banget, Bro. Apa itu? Oh, low, rendah. Oh iya, bener kan, defisiensi limfosit kamu. Apa itu? Limfosit itu adalah sel pertahanan tubuh, sel darah putih yang ibaratnya ngelawan virus. Rendah banget kamu. Kemungkinan ciri khas D3 defisiensi ini. Limfositnya rendah, tapi monositnya tinggi. Jadi kemungkinan ada, tapi masih normal. Eosinofil tinggi, cacingan loh kamu. Eosinofil tuh sama basofil tuh sel darah putih yang khusus untuk melawan parasit. Tapi nggak cacingan kan? Enggak gendut gitu kan. Tubuhnya bagus tuh. Sisanya sih, kolesterolnya cukup bagus ya. TG-nya bagus, HDL-nya tinggi sekali. LDL-nya ya mepet-mepet lah, tapi secara umum lipid bagus. Wih, keren. Kamu makananmu gimana? Berantakan. Normal tapi ya. Tapi nggak pernah olahraga juga. Oh, nge-gym tahun lalu. Nggak pernah. Sebentar doang untuk nge-gym dulu sebentar doang. Itu lagi zaman-zaman. Oh lagi ngeji. Oh ini tahun lalu. Ini benar-benar lagi sering-seringnya Olahraga. Tahun lalu nih. Iya. Oh ya, ini harus up. Berarti tahun lalu ya. Tahun lalu normal semua kamu. Tahun ini kali 2 lah. Sebentar lagi. SGPT. Nah ini untuk ngecek orang alkoholik itu kamu sehari berapa botol? Soalnya temanku tuh half marathonnya yang tak ku sindir di TikTok itu temanku. Ini ku sebut nih, namanya Randy. Randy itu temanku baik dari aku jual sepatu sampai dia udah gede, sampai dia udah nikah, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan alkohol sehari 2-3 botol. Aduh, no. 2-3 botol. Iya, tapi half marathonnya kenceng banget. Tapi larinya kenceng banget. Dia sehari 2 botol. Jadi alkoholik kalau nggak kena dia nggak bisa. Gitu. Dan dia lagi proses mengurangi. Dia jadi pas puasa ini dia ngurangin. Dia itu kalau galau nggak bisa lepas dari itu. Nah, pas dicek fungsi hati. Kalau fungsi hatinya SGPT, SGOT-nya udah remuk, nah sama kreatinin fungsi ginjal itu udah harus tanda-tanda suruh berubah lah. Nah, ini masih bagus nih, fungsi hati bagus. GDS-mu ya aku kaget. Ini bener kamu yang dicek apa orang lain nih, Joki? Oh ya, SGPT-nya bagus, SGOT-nya bagus, GDS-nya bagus. Fungsi ginjal proper. Ya, proper semua. Kita cek yang bawah. Oh, nggak ada tanda-tanda infeksi tipoid. Ada lagi? Ada lagi. Ego. Bagus ya. Cek lagi. Cek lagi. Wah iya. Kok iso ya? Kamu aku juga. Tapi itu berat badannya 13 kilo yang lalu dok. Nah, Oh sekarang naik? naik dong. Gara-gara stream ini. Enggak, hidupmu tuh gimana sih? Karena stream ini berantakan banget. Kata orang lain, tapi itu bagus loh. Itu tahun lalu ya, Juli 2024. Gimana sih? Penasaran dia. Itu cek darah, urin, ronsen, sama air liur waktu itu. Rokok kenceng sehari berapa? Oh, enggak nyampe 1 bungkus. Oh dikit. Sehari nggak nyampe 1 bungkus. Vape, pots? No. Oh jadi kamu pi rokok? Ya. Oh itu ya, itu mau ngomong tapi nanti banyak yang makanannya. Oh kamu sama dokter SPPD lagi? Iya. Secara umum kondisi fisikmu proper pak. Tapi Itu tahun lalu. iya proper itu proper. Proper itu. Mental sih. Tapi tahun lalu juga minumnya banyak bahkan. Sehari sebotol. Lebih banyak tahun lalu daripada Dari sekarang. mau dibanding tahun sini. Tapi Tapi olahraga juga kenceng kan. Tapi Weightlifting. untungnya kamu ini, untungnya fungsi hatinya bagus. Sebenarnya kamu genetiknya aja tulangnya gede-gede loh kan. Kalau kamu nge-gym atletis serap sebenarnya. Nyampe. Iya, waktu itu sempet
Biasa rutin. Tapi pola tidur benar kayak. Dan nakal. Dia nggak suka tidur dok. Dia nggak suka tidur. Iya dok. Wah, aku ada sih yang temen kayak gitu. Langsung biasanya didiagnosa dulu, terus kita cek aktivitas otak, terus dicek ke psikolog, Muter psikiater. mulu, kepala muter mulu, mikir mulu. Pusing apa sakit kepala? Enggak. Nggak bisa, kalau nggak bisa diem. Kalau diem tuh mikir terus, apa ada aja yang lompat-lompat gitu yang pikirin. Oh iya. Gitu dah. Oh kamu? Cina mirip sama, paham saya. Apa nih? Jadi Ini dia paling alkoholik. beliau Dok, ya. ini alkoholik. Alkoholik. Ya, Maraton juga. Saya bisa bilang alkoholik. Sehari berapa botol dulu? Enggak kayak gitu. Kalau botol juga enggak kayak gitu sih. Enggak sih. Tapi gimana alkoholiknya, Be? Paling seminggu 5 kali lah. ya 3 kali 4 kali lah minum. Tapi tergantung minumnya. Jadi kalau minum ini gimana? Ini aku disclaimer ya. Iya. Kita ini kalau dokter tuh harus disclaimer biar nggak digoreng. Oke. Jadi kalau sebagai seorang muslim kan alkohol diharamkan. Betul. Sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab sebagai seorang Dokter. kesehatannya ya. 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 Moga. Iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh alkohol pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan berarti dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik nih minumnya. Ya, ya. Sehari 3 botol. Dua, 3 botol. Aku nggak bohong. Aku sih nggak nyampe segitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon juga kencang tuh. Iya. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau ada yang protes, kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas. Jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya. Lemak itu diolah sama empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak? Nah, terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana. Kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah sudah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya, karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah. Jadi kelamaan di lambung. Oh nggak sempet diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku memang nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu. Mungkin Tapi pengecualian. sama, aku nggak pernah muntah kita. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape tuh. Ya, intinya kalau terlalu dicampur, orang yang sering jackpot itu rata-rata karena dia nyampur. Jadi alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok. Wow, alkoholnya buat. Paham nggak maksudnya? Banyak yang Ini masuk. alasan. Ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut. Namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gedut, tapi gedutnya ke samping, Pak. Bukan depan. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. Tequila. 15, 19. Bukan seakan-akan kayak itu kebanggaan. Itu bang. Nah ini kan aku disclaimer, ini pasti kalau digoreng Dokter Tirta mendukung orang minum tequila dong. Nah pasti kan, disclaimer dulu, disclaimer itu. Kalau ditanya orang, kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya, tequila lebih rendah. Makanya
industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan lagi lah. Iya. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah, orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Betul. Makanya si temanku itu menggunakan logika awam, wah kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Oke. Makanya kenceng. Cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah, ketika kita tua, fungsi hati itu turun. Jadi ya kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persennya berapa. Itu. Jadi kalau udah sama satu ya satu aja. Jangan di mix tetap bengek. Kayak contoh aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Iya, Mixernya itu kan gula. Iya. Gula tambah. Nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasanya kalau aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu, kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose, kayak contoh dulu satu botol ini cuma 3-4. Kalau kamu udah pure sloppy kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Iya, 2 slot. 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya tuh kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya. Yang buat kedokteran itu dah. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Oh iya. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebaya apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang Western yang semakin dekat dengan kutub itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus kuat. Tanpa perlu ngapa-ngapain energi keluar karena tubuh butuh. Iya. Jadi ketika kita kedinginan, energi tubuh itu keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua. Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua, dulunya dia murnian campur-campur, semakin tua semakin koktail dia. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temanku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya umur 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeret gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus dok, apakah yang Ini kamu kayak mahasiswa ya? Kamu menyiapkan pertanyaan? enggak. Karena emang banyak. Karena memang alkoholik. Enggak, karena memang banyak pertanyaan sama dokter. Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini apakah berdampak? Iya. Nanti berdampak ya? Iya, itu di usia 50-an. Ayo lu. Tapi ada genetik, jadi kemungkinan, jadi gini ya, kalau aku melihat, ini kan terlepas dari sejawat yang lain edukasi ya. Sejawatku tuh ada edukasi yang saklek, hitam putih. Kayak Pak Boyke itu saklek, kayak contoh, ya rokok tuh bla 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 bla. Cuman nikotin itu adiktif. Untuk menghentikan nikotin tuh tidak bisa disuruh orang, harus dari niat diri sendiri. Jadi kalau dirimu dari niat gak bisa berhenti, ya dia gak akan pernah berhenti. Mau ada dokter ngomong sebaya apapun. Nah, setelah kita jaga di IGD, matinya manusia kalau normal ya. Normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan. Itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dinikmati bos ya. Persloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol. Apa kau? Apa kau lihat? Ini kan DJ kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Iya, itulah. Oh gitu. Gitu. Thank you for info loh dok.
Semuanya jadi make sense dong. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya, semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya, Dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia Maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar alter Iya. egonya. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh dok ya. Ya di dalamnya, iya. Iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Ini apa ya? Gak ada kok, gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecil yang keluar. Tadi dokter bilang ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa, kayak Kita kayak ada segmen baru deh dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget gitu. Iya. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. harusnya. Oh gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa, wah, kalau dia marah-marah suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. Bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Biasa, Begitu iya. dia alter egonya keluar dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang kecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, Iya, sebotol iya, habis iya. beli lagi. Iya, Kalau iya. langsung, Banyak masalah tuh dok ya. gila. Di botol sampai 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Oh, dicampur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya. Iya. Jod ya. Thank you dokter Tita. Hashtagnya now I know. itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya Savior bias. Server bias. Savior Savior penyelamat. bias. Jadi dia itu merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu nggak gini lu nggak akan survive coy. Tujuanku tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila pak. Suatu saat bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan
Misalkan si A ini masih saver bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya, masa sudah kaya nggak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit Jiwa Magelang itu hobinya Izin ngerokok tuh. kok tumben situ. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu Lagi merasa ngerokok. lagi merasa asem ya. Asam. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama hobi. nyari hobi. Hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Baru aku makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu, getar dikit egonya keserang. Kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong ya lu mah enak, gua kan jangan pernah ngomong itu. Apa hal? Orang depresi itu ada dua. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar itu toh. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari karena aku enggak, dia nangis di depanku terus ya tak dengerin ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy tapi dia nggak mau cerita, ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri break dari Kebiasaan, break dari break dari rutinitas. Dari rutinitas, ya. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Minimal cuti gitu Iya. berapa hari Iya, liburan. betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depres tuh kadang tergantung. Nah kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di-compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Iya benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Ya karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dokter Tirta Rambut Pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. Jadi mereka depresi sebenarnya. Iya. Itu ternyata. Dok, kasih tau ya. Saya apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya, Arab tuh orangnya on point gitu, tuh. dia tuh. Dan semua yang kita bilang tuh bener. iya, bener. Itu on point. Yang kita dar dulu. Kok bener semua gitu. Bocok bener. Benar. Viewers pun tahu, Dok, itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Itu saver bias ya. Jangan Rap. Itu Jangan ragu-ragu. saver bias itu akan mulai gila kalau circle hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye kalau dulu tuh kan aku saver bias, cuman kalau advice-ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak tuh. Nggak harus teman dekat. Nah malah yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua tuh belum tentu akan nolong balik. Nah itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini temen aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya. Itu yang harus dikurangin. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya
biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke, Pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah, brer. Setua ya kita, ganem ya. 37. Iya, aku 34 ya. Agak dalam ya. Lumayan, tapi ini Tapi itu aku nggak bermaksud loh ya. enggak, ini juga enggak. Iya, Kita juga Nggak enak aku. Enggak dong. Justru ini kan jadi tahu. bagus, malah bagus. Oh lari tuh, ya kalau bikin tua kalau misal kamu kena UV, makanya sunscreen tuh penting. Lari. Oh, Nggak hanya lari. iya. Misal kamu motoran, Lupa. Gue pertanyaan lupa. asuh, kepil koplo kamu. Enggak, tiba-tiba langsung gue kan bingung. Ini orang-orang yang ikut sabung ayam nih kayaknya. Emang dia mah udah paling keterlaluan, Dok. Kacau. Wah, kok provokator kamu? Enggak beneran, bego dia. Oh, mukanya tuh kayak Darwin Nunes, Cok. Bajila. Nunes. Kalau kau sedih aku minta maaf loh. Nggak ada maksud loh. Bukan sedih, Tapi, bener semua aja. oh ya? Kamu tuh sama ini nggak ada teman cerita, Pak? Ada kan temanmu banyak tuh? Ada cerita. Ngapain cerita? Wah, itu berat sih. Dipendem dong, Pak. Ya, jadi pendem. Dipendem. Nah, that's why tadi yang ngomongin alter ego ketika mabuk itu dia keluarnya pada saat itu dong. Kalau dia mabuk banget, dia ada 3 mode. Mode dia yang kayak anak kecil, mode yang dia nangis, mode dia yang marah-marah, itu semua tadi ada semua tuh. Dokter bilang semua ada tuh. Makanya tadi kita tuh, bener gitu. Bener. Iya. Iya. Soalnya kalau kamu minumnya sedikit-sedikit, itu kompensasinya bagus karena dibuang. Tapi kalau langsung dread, wah itu udah yang ngatur emosional, ESQ lah. Jadi kecerdasan emosional, pure emosional yang ngatur semua. Kalau dia lagi remuk, ya terego yang anak kecil yang keluar. Udah nggak ada rasional yang Nggak ada. keluar. Jadi kalau kamu lihat, misalkan di klub sering berantem, ya alter egonya kayak gitu. Dia ada kemarahan, jadi pendem aja mukulin orang, harus lega. Itu yang berat. Nah, saranku satu, berdamai sama masa lalu. Kalau belum kelarin. Itu tips. Kalau belum kelarin. Karena masa lalu yang nggak kelar itu akan menghantui di masa depan. Terus. Siap, man. Nah, caranya menentukan kelar apa enggak, hanya dia yang bisa nentuin kelar apa enggak. Cuman kita nggak bisa ngubah. Kita tuh nggak bisa ngubah masa lalu. Semua manusia punya aib dong. Nggak mungkin manusia 100%. Ini terjadilah ya. Ya terjadilah. Cuman harus kelar. Kalau masa lalu ini aib, harus kelar dulu. Setidaknya kelar jadi tidak mengganggu di masa depan. Apapun itu, entah itu pribadi, keluarga, asmara, kerjaan, apapun yang menurutmu tuh ganggu banget. Cuman kita harus tahu bahwa semua manusia tuh punya aib. Nah ini yang sebenarnya netizen itu standarnya terlalu tinggi. Netizen tuh nganggep semua figur di Indonesia itu harus gak punya aib. Semua orang tuh punya aib, punya masa lalu kelam. Gak mungkin dia perfect. Mentang-mentang punya aib. Standarnya terlalu tinggi. Netizen tuh nganggep semua figur di Indonesia itu harus gak punya aib. Semua orang tuh punya aib, punya masa lalu kelam. Gak mungkin dia perfect. Mentang-mentang followernya banyak, wah orang ini perfect nih. Jadi figur perfect gak akan bisa, coy. Gak akan. Lu follow dia, artinya lu tahu segala keburukan dan kebaikannya. Nah itu jangan dijadiin beban.